Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Hi, welcome back to Rian Prana channel from YouTube to the world. Okay guys, how are you today? I think you are very fun to enjoy your day. Kali ini saya ingin bahas tentang syarat-syarat kepulangan pasien saat rawat inap, gitu ya guys. Nah, sebelum kita lanjut tentang pembahasan ini, seperti biasa, yang belum subscribe tolong subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya ya. Dan kemudian terus tonton sampai habis, kemudian komen and share di bawahnya. Hai guys, jangan lupa subscribe dan komen ya. Oke guys, saya pikir topik kali ini sangat menarik gitu ya. Karena kenapa? Tentang syarat-syarat kepulangan pasien. Guys, pengalaman saya menjadi seorang administrator di sebuah rumah sakit rawat inap dan rawat jalan, ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya temukan. Seperti, Mas, Pak, ini anak saya, ibu saya, bapak saya udah boleh pulang kata dokternya. Terus jaminannya gimana? Administrasinya bagaimana? Kan seperti itu. Nah, for your information ya guys, saya kasih tahu bahwasannya syarat-syarat kepulangan pasien itu ada 3. Nah, apa aja sih tentang syarat-syarat ketiga ini? Mari simak baik-baik ya. Guys, saat kita dirawat di rumah sakit, itu pasti berbicara tentang pembiayaan ya, pembiayaan. Nah, pembiayaan ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah pribadi ataupun umum. Yang kedua adalah dengan jaminan. Nah, pribadi ataupun umum maksudnya adalah setelah kalian selesai perawatan yang sudah boleh pulang oleh dokter dan selesai secara administrasi, artinya pembiayaannya kalian bayar di tempat langsung di rumah sakit. Nah, yang kedua, jaminan dengan otoritasnya masing-masing yang dapat Anda klaim, yaitu seperti BPJS, asuransi, ketenagakerjaan dan sebagainya. Terserah apa yang Anda punya, seperti itu ya guys. Nah, kali ini kita membahas seperti yang saya sebutkan di awal, adalah bagaimana sih syarat-syarat kepulangan saat kita dirawat di rumah sakit supaya kita tidak keliru lagi ya guys. Syarat pertama kepulangan pasien rawat inap adalah selesai secara medis. Maksudnya adalah BLPL ataupun boleh pulang oleh dokter. Nah, maksudnya di sini adalah seluruh tindakan medis itu yang menurut dokternya sudah diobservasi dan sudah dilakukan, dan itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan kalian sudah dinyatakan sembuh. Nah, itu adalah salah satu syarat kepulangan kalian saat dirawat inap ya guys. Nah, jadi jangan keliru lagi, karena selama ini datang-datang ke kasir, ke ADM rawat inap seperti itu, tanya ke bagian adminnya, Pak, Ibu, ini bapak saya, ibu saya, anak saya, kakak saya, terserah, sudah kata dokter sudah boleh pulang. Ya saya bilang tadi, artinya kalian hanya selesai tahap pertama, yaitu selesai secara ataupun boleh pulang secara medisnya, tetapi belum kita lihat secara administrasi dan yang lainnya seperti itu. Nah, jadi jangan keliru lagi ya sampai saat ini. Jadi walaupun boleh pulang secara medis ataupun sudah boleh pulang kata dokternya, tetapi kalau administrasinya belum, tetap belum bisa pulang seperti itu ya guys. Artinya harus selesaikan dulu secara administrasinya. Syarat kepulangan yang kedua pasien rawat inap adalah dengan selesai secara administrasi. Hal ini berlaku bagi pasien dengan jaminan yang bisa diklaim sesuai otoritasnya masing-masing di mana Anda mendaftar, seperti itu ya. Ada BPJS, asuransi, ketenagakerjaan dan sebagainya, di mana seluruhnya itu Anda sudah menyerahkan berkas identitas si pasien seperti KTP, KK, kartu asuransi dan sebagainya, sehingga sudah selesai pencetakan ataupun pengesahannya masing-masing seperti SEP, surat eligible peserta, kemudian jaminan akhirnya sudah diterbitkan oleh asuransi dan sebagainya, sehingga bisa pulang secara administrasinya ya guys. Namun jika hal tersebut belum ada jaminan akhirnya, SEP-nya belum selesai dan sebagainya, artinya belum bisa pulang secara administrasi. Nah, for your information ya guys, bahwasanya saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi, Jawa Barat. Bahwasanya bagi pasien dengan jaminan
Jamkesda namanya, itu adalah salah satu program dari pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tentang kesehatan. Nah, jadi dengan jaminan ini kalian pulang harus selesai dulu secara administrasinya yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinkes, itu yang namanya SJP, Surat Jaminan Perawatan. Nah, perlu kamu ketahui khususnya bagi masyarakat Jawa Barat bahwasannya kepengurusan Jamkesda ini adalah maksimal 3 hari kerja saat kalian masuk hari pertama perawatan. Jadi kalau sudah melewati hal tersebut, mengurusin berkas-berkasnya, maka tidak akan bisa pencetakan jaminannya karena kalian melewati tenggang waktu yang sudah ditetapkan. Nah, bagi kalian yang sudah dijaminkan oleh Jamkesda, maka nantinya akan terintegrasi ke BPJS kelas 3 yang disebut dengan BPJS PBI ataupun APBN, dan seluruhnya itu ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, sama halnya dengan BPJS, bahwasanya bagi kalian dengan jaminan BPJS yang masih bermasalah seperti itu, ada yang penunggakan, kemudian dan lain sebagainya, maka maksimal diberi waktu 3 hari saat Anda masuk perawatan untuk pengurusannya, karena kalau sudah melewati 3 hari maka tidak akan bisa dicetak yang namanya SEP atau surat eligible peserta. Seperti itu ya guys, harus dipahami betul. Persyaratan kepulangan pasien yang ketiga adalah sebagai pasien umum. Nah, artinya ketika kalian sudah BLPL ataupun boleh pulang, ataupun sudah selesai secara medisnya, boleh pulang secara medis, dengan pasien pribadi ini atau umum ini adalah kalian selesai membayar ke bagian kasir. Jadi seluruhnya itu, seluruh tindakan, biaya konsul dokter, visit dokter, obat dan sebagainya itu sudah selesai dan sudah menerima kartu pulang oleh bagian administrasi, baru Anda boleh pulang. Seperti itu ya guys. Jadi selesai secara medis dan juga selesai secara pembiayaan dan yang dibayarkan langsung di bagian kasir. Nah, di luar dari persyaratan yang pertama, kedua, ketiga, atau sudah selesai secara medis, selesai secara administrasi, dan selesai secara keuangan yang bayar langsung di tempat, ada lain hal tentang kepulangan pasien rawat inap, yaitu dengan yang namanya APS dan pasien plus ataupun meninggal. Nah, pasien APS ini adalah pasien yang pengen pulang yang sesuai kehendaknya pribadi, yang belum direkomendasikan dokter ataupun yang belum disuruh dokter itu pulang. Nah, jadi dengan pasien APS ini kalian akan diarahkan untuk mengisi surat pernyataan bahwasannya bahwa dokter tidak akan bertanggung jawab ya kalau ada apa-apanya, karena kalian pengen pulang secara permintaan pribadi, bukan yang disuruh oleh dokter, seperti itu. Nah, untuk yang pasien plus kepulangannya itu berarti tidak berbicara tentang BLPL dari dokter ataupun secara administrasi. Namun secara administrasi ini walaupun nanti adanya yang kekurangan, setelah nanti keluarganya yang akan mengurus ke rumah sakit untuk memberikan persyaratan yang kurang, seperti itu ya. Nah guys, itulah ulasan pembahasan tentang persyaratan pasien pulang rawat inap. Jadi semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi kalian ya, supaya tahu seperti itu. Jadi jangan sering-sering tanya dan jangan sering-sering mengikuti ego bahwasannya mentang-mentang sudah BLPL dari dokter udah selesai sampai di situ, ternyata enggak ya guys. Nah, dan saya harap tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe, komen di bawah ya, supaya saya semangat lagi untuk memberikan informasi tentang Healthy and Information Hospital. Thank you.